Halo, selamat datang di channel kami. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Singasari, salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berjaya di Jawa Timur. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok, seorang tokoh yang memiliki kisah hidup yang menarik dan penuh intrik. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel berdiri pada tahun 1222 Masehi, menggantikan Kerajaan Kediri yang telah runtuh. Kerajaan Kediri sendiri merupakan kerajaan besar yang menguasai sebagian besar Pulau Jawa, namun mengalami kemunduran akibat pemberontakan dan perselisihan internal. Salah satu pemberontakan yang berpengaruh adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Ken Arok, seorang pengawal di Tumapel, sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri. Ken Arok adalah seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ia tinggal di desa Pangkur, dekat Sungai Brantas, Jawa Timur. Ia belajar ilmu silat dari Lembong dan menjadi seorang pendekar yang tangguh. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang Brahmana dari India bernama Empu Gandring yang sedang membuat sebilah keris pusaka di bawah pohon beringin. Ken Arok tertarik dengan keris itu dan meminta Empu Gandring untuk menjualnya kepadanya. Namun, Empu Gandring menolak karena keris itu belum selesai dibuat dan ia ingin memberikannya kepada Raja Kediri. Ken Arok tidak sabar menunggu keris itu selesai dibuat, sehingga ia membunuh Empu Gandring dengan sebatang bambu dan membawa lari kerisnya. Sebelum mati, Empu Gandring mengutuk Ken Arok bahwa keris itu akan membunuh 7 keturunannya. Keris itu kemudian diberi nama Empu Gandring, sesuai dengan nama pembuatnya. Ken Arok kemudian menjadi pengawal Tunggul Ametung, seorang akuwu atau camat di Tumapel. Di sana, ia jatuh cinta dengan Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, yang dikatakan memiliki kecantikan luar biasa. Ken Arok pun bersekongkol dengan seorang pendeta bernama Empu Purwa untuk membunuh Tunggul Ametung dengan menggunakan keris Empu Gandring. Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok menikahi Ken Dedes dan mengangkat dirinya menjadi akuwu Tumapel. Ken Arok tidak puas dengan menjadi akuwu saja, ia bercita-cita menjadi raja. Ia pun bersekutu dengan para Brahmana dan bangsawan untuk menyerang kerajaan Kediri yang saat itu dipimpin oleh Raja Kertajaya. Raja Kertajaya adalah seorang raja yang tidak disukai oleh rakyatnya karena ia melakukan penindasan dan penghinaan terhadap agama Hindu dan Buddha. Serangan Ken Arok berhasil mengalahkan pasukan Kertajaya dan memaksa raja itu melarikan diri. Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Tumapel dengan ibu kota di Kutaraja, yang kemudian berganti nama menjadi Singasari. Ia juga mengambil gelar Sri Rangga Raja Sabhatara Sang Amurwabhumi sebagai raja pertama kerajaan Tumapel. Namun, kebahagiaan Ken Arok tidak berlangsung lama. Ia harus menghadapi pemberontakan dari anak tirinya, Anusapati, yang merupakan putra Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Anusapati membenci Ken Arok karena telah membunuh ayahnya. Ia pun membunuh Ken Arok dengan menggunakan keris Empu Gandring yang sama. Dengan demikian, kutukan Empu Gandring mulai terjadi. Anusapati kemudian menggantikan Ken Arok sebagai raja kedua kerajaan Tumapel. Anusapati juga tidak dapat menikmati tahtanya dengan tenang. Ia dihadapkan dengan pemberontakan dari adik tirinya, Tohjaya, yang merupakan putra Ken Arok dan Ken Umang, selirnya. Tohjaya juga membenci Anusapati karena telah membunuh ayahnya. Ia pun membunuh Anusapati dengan menggunakan keris Empu Gandring yang sama. Kutukan Empu Gandring pun berlanjut. Tohjaya kemudian menggantikan Anusapati sebagai raja ketiga kerajaan Singasari. Tohjaya juga tidak dapat mempertahankan tahtanya. Ia harus menghadapi pemberontakan dari Ranggawuni, adik Anusapati, yang juga merupakan putra Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Ranggawuni dibantu oleh para bangsawan dan Brahmana yang tidak senang dengan pemerintahan Tohjaya. Ia pun berhasil mengalahkan dan membunuh Tohjaya. Kutukan Empu Gandring pun masih berlangsung. Ranggawuni kemudian menggantikan Tohjaya sebagai raja keempat kerajaan Singasari. Ia juga mengambil gelar Wisnuwardana sebagai raja pertama yang memeluk agama Buddha Tantrayana. Wisnuwardana adalah seorang raja yang bijaksana dan berjasa dalam membangun kerajaan Tumapel menjadi kerajaan Singasari yang kuat dan makmur. Ia memindahkan ibu kota kerajaan dari Kutaraja ke Singasari,
yang menjadi nama baru kerajaan itu. Ia juga membangun banyak candi dan monumen seperti Candi Jago, Candi Kidal, dan Arca Dwarapala. Wisnuwardana juga berhasil menaklukkan beberapa kerajaan di Jawa seperti Janggala, Panjalu, dan Keta. Janggala adalah kerajaan yang berpusat di Surabaya, yang merupakan bekas wilayah kerajaan Kediri. Wisnuwardana berhasil menaklukkan Janggala dengan bantuan Mahisa Campaka, yang kemudian diangkat menjadi raja bawahan Singasari di Janggala. Panjalu adalah kerajaan yang berpusat di Ciamis, Jawa Barat, yang merupakan bekas wilayah kerajaan Galuh. Wisnuwardana berhasil menaklukkan Panjalu dengan bantuan Nararya Sanggramawijaya, yang kemudian diangkat menjadi raja bawahan Singasari di Panjalu. Keta adalah kerajaan yang berpusat di Kediri, Jawa Timur, yang merupakan bekas wilayah kerajaan Kediri. Wisnuwardana berhasil menaklukkan Keta dengan bantuan Mahisa Wong Ateleng, yang kemudian diangkat menjadi raja bawahan Singasari di Keta. Wisnuwardana juga mengirimkan utusan ke Tiongkok untuk menjalin hubungan diplomatik dengan dinasti Yuan, yang saat itu dipimpin oleh Kubilai Khan, cucu dari Genghis Khan. Utusan yang dikirim oleh Wisnuwardana adalah seorang pendeta Buddha bernama Dharmapala, yang juga dikenal sebagai Fah Siang atau Fah Sien. Dharmapala berangkat dari Jawa pada tahun 1260 dan tiba di Tiongkok pada tahun 1263. Ia disambut dengan baik oleh Kubilai Khan yang memberinya gelar Syih Lifo Syih yang berarti Guru Agung Buddha dari Sriwijaya. Dharmapala juga diberi kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat suci Buddha di Tiongkok seperti Wutai Shan dan Hangzhou. Dharmapala kembali ke Jawa pada tahun 1260 Henam dengan membawa banyak kitab suci dan relik Buddha. Wisnuwardana wafat pada tahun 1268 Masehi dan digantikan oleh putranya, Kertanegara. Kertanegara adalah raja kelima dan terakhir kerajaan Singasari. Ia adalah seorang raja yang memiliki cita-cita besar untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaannya. Ia melanjutkan kebijakan ayahnya dalam memperluas wilayah kerajaan. Ia berhasil menundukkan beberapa kerajaan di Jawa, seperti Bali, Sunda, dan Banten. Ia juga melakukan ekspedisi militer ke Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Ia bahkan berani menantang kekuasaan Mongol, yang saat itu merupakan imperium terbesar di dunia. Ia menolak membayar upeti kepada Kubilai Khan, Kaisar Mongol, dan menghina utusan-utusannya. Hal ini membuat Kubilai Khan marah dan mengirimkan pasukan besar untuk menyerbu Jawa. Namun, sebelum pasukan Mongol tiba di Jawa, kerajaan Singasari sudah runtuh akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Jaya Katwang, raja bawahan Singasari dari kerajaan Gelang-Gelang. Jaya Katwang memanfaatkan ketidakhadiran Kertanegara yang sedang mengurus ekspedisi militer di luar Jawa. Ia menyerang ibu kota Singasari dan berhasil membunuh Kertanegara pada tahun 1292 Masehi. Kutukan Empu Gandring pun berakhir. Jaya Katwang kemudian mendirikan kerajaan Kediri yang baru. Namun, Jaya Katwang tidak dapat menikmati kemenangannya. Ia harus menghadapi perlawanan dari Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang berhasil lolos dari serangan Jaya Katwang. Raden Wijaya mendirikan basis pertahanan di daerah Tarik dan Mojokerto. Ia juga bersekutu dengan pasukan Mongol yang akhirnya tiba di Jawa. Ia berpura-pura menyerah kepada pasukan Mongol dan meminta bantuan mereka untuk mengalahkan Jaya Katwang. Pasukan Mongol pun menyerang kerajaan Kediri dan berhasil mengalahkan Jaya Katwang. Namun setelah itu, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol yang lengah dan mengusir mereka dari Jawa. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi, yang menjadi kerajaan terbesar dan terakhir di Nusantara. Demikianlah sejarah berdirinya kerajaan Singasari, yang merupakan kerajaan yang menjadi cikal bakal dari kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.